Halo teman-teman Rumah Milenial. Perkenalkan, saya Sarita, salah satu founder dari Abnormal dan Bakso Bujangan, dan juga co-founder dari Foodies. Malam ini saya ingin sedikit sharing mengenai semua yang terjadi di Indonesia kita tercinta ini. Kita sama-sama tahu sekarang memang kita sedang terkena musibah, yaitu COVID-19, di mana hampir semua orang memang terkena imbasnya. Tidak terkecuali juga saya sama teman-teman saya. Tapi bagaimanapun caranya, kita tetap harus bangkit dari permasalahan ini. Karena jika kita bisa bareng-bareng hadapi ini, insya Allah semuanya pasti akan berlalu. Nah, kali ini saya pengen sharing sedikit mengenai beberapa hal yang kemarin-kemarin sebetulnya saya sempat ngobrol sama beberapa teman-teman kuliner. Berikut ada beberapa sedikit masukan yang bisa kita coba review kembali di masa-masa ini agar kita bisa bertahan dan bisa melewati si masa-masa sulit ini. Nah, sebetulnya total ada sekitar 5 poin sebetulnya yang mau saya sharing kali ini. Yang pertama ya, kita mulai. Yang pertama itu saya kategorikan mengenai marketing dan revenue, dimana saat ini nih karena kita memang sedang sama-sama sulit, pastinya terkena imbas juga. Penjualan of course pastinya turun, kemudian revenue apalagi gitu. Jadi dari yang saya coba himpun revenue dan marketing ini, misalnya kita sebagai pebisnis nih ya, untuk bertahan, oke lah, nggak perlu malu, nggak perlu gengsi, jual aja apapun yang bisa kita jual dari yang ada di outlet kita. Misalnya gitu ya, misalnya kalau misalnya teman-teman ada yang jualannya misalnya ayam geprek, jual juga aja sih cabenya misalnya dibotolin, atau misalnya jual juga ayam frozennya. Bahkan se-ekstrim misalnya kayak misalnya kalau teman-teman punya jualan kopi misalnya kan gitu kan, se-ekstrimnya banget gitu kan, bisa juga jualan aja susunya bahkan gitu, atau misalkan gulanya, karena kita tetap harus bertahan di masa-masa sulit ini. Kemudian misalnya ada juga misalnya maksimalkan alternatif apapun juga untuk menjangkau konsumen kita. Jadi beberapa teman juga ada yang sampai menjalankan strateginya itu mereka dedicated gitu ya, beberapa staff di outletnya masing-masing itu bahkan untuk bener-bener delivery di radius tertentu yang dekat dengan tempat usaha mereka gitu. Jadi gimana caranya kita jemput bola gitu. Kemudian bisa juga karena kan kalau ngomongin delivery order, of course kita bergantung pada platform GoFood atau GrabFood ya gitu. Tapi dalam masa sulit ini gimana caranya kita jemput bola sehingga si revenue tersebut bisa kita tarik lagi. Kemudian ada juga database itu kan penting banget ya. Mungkin kalau selama ini kita nggak punya database, mungkin sekarang itu adalah saatnya orang yang punya database itu mungkin bisa lebih menang. Kenapa? Karena dia bisa langsung direct communicate untuk untuk tawarkan si produk-produk yang ada. Kemudian bener-bener nggak ada lagi kata malu. Jadi jual apapun yang bisa dijual. Kemudian yang kedua yang saya mau coba sharing poinnya adalah lebih ke cash flow sama investment kali ya gitu. Jadi di masa-masa sulit ini udah pasti cash flow juga pasti terganggu. Benar-benar cash flow itu harus benar-benar diplot, dikumpulin, di forecast kalau bisa selama 3 bulan ini kita udah langsung plot aja gitu. Maksudnya kira-kira strategi kita. Kalau dari teman-teman saya kemarin sih banyakan bertahan ya, jadi kayak strategi ekspansi atau misalnya strategi invest di hal-hal lain yang nggak langsung menghasilkan sales itu, to be honest saat ini hold dulu aja. Jadi yang kita lakukan banyakan itu adalah
membatasi semua pengeluaran yang sifatnya investasi jangka panjang. Jadi benar-benar semua kalau bisa kita jadiin revenue itu dalam jangka pendek. Makanya tadi yang pertama itu adalah jual apapun yang bisa dijual gitu. Kemudian coba juga cek cash flow yang tadi. Cash flow itu jadi harus diatur sedemikian rupa gimana caranya agar bisa bertahan dalam waktu 3 bulan. Let's say misalkan untuk karyawan mungkin juga bisa untuk pengeluaran yang sifatnya operasional mungkin harus dikaji ulang lagi secara signifikan gitu kan. Skenario kan apapun, misalkan harus outletnya harus tutup karena mungkin nggak ada juga yang datang, maksimalkan dia menjadi mungkin yang namanya cloud kitchen, itu juga bisa dilakukan ya gitu kan. Terus kalau punya piutang usaha sebisa mungkin ditagih karena benar-benar butuh cash flow saat ini. Kalau misalnya kita memang ada sewa tempat, bisa dinegosiasikan misalnya dengan landlordnya, pemilik tempatnya, bolehkah kalau kita minta keringanan misalnya mundur 2-3 bulan ke belakang karena untuk jualan kan kita tahu sama-sama sulit gitu kan. Kemudian kalau ada hutang, cicilan dan kewajiban juga sama bisa dinegosiasikan dengan si pemberi utangnya gitu kan. Kemudian yang tadi juga sedikit saya singgung, yang ketiga itu adalah SDM, sumber daya manusia. Berat memang gitu, tapi kita harus sama-sama optimis. Karyawan ini juga sama-sama manusia yang mungkin punya keluarga dan orang yang harus dibiayai setiap harinya gitu. Jadi mungkin bisa disampaikan skenario terburuknya, kalau bisa jangan sampai di PHK, tapi misalkan kita berikan satu alternatif lagi, mungkin pengurangan gaji bisa dipikirkan gitu, tapi harus disampaikan dengan cara yang benar-benar baik-baik ya gitu. Jadi maksudnya sesmooth mungkin agar tidak terjadi gejolak juga, karena daripada kita PHK, kita pecat, tentunya mereka juga nggak punya penghasilan lagi gitu. Jadi mungkin yang bisa kita lakukan itu adalah mungkin pemotongan gaji, atau mungkin gajinya diutangin dulu. Itu mungkin lebih bisa untuk menolong cash flow perusahaan juga gitu. Kemudian review kembali SOP sama KPI, karena kita WFH, work from home, artinya KPI tetap harus jalan gitu. Jadi mungkin harus dikaji kembali ya gitu. Maksudnya si KPI yang sudah ada apakah bisa tetap berjalan tetap bisa berjalan di masa-masa WFH ini gitu. Jadi dan tetap jalin komunikasi yang baik dengan semua tim gitu. Kemudian review kembali semua kebutuhan SDM gitu. Jadi jika ada beberapa bagian yang mungkin tidak terlalu signifikan diperlukan saat ini, mungkin bisa dirumahkan sementara. Kemudian jika ada pos-pos yang masih dibutuhkan pekerjaannya, mungkin bisa di double job, atau misalkan ya dirangkap lah gitu pekerjaannya, karena kita tidak mungkin kita menambah karyawan saat ini juga gitu, tapi dikomunikasikan secara baik dan kekeluargaan kepada semua karyawan kita gitu, karena yang tadi saya bilang bahwa mereka juga punya keluarga gitu. Kemudian jika memang harus terjadi perumahan, kita rumahkan karyawan-karyawan kita, mungkin bisa juga difikirkan adalah lebih ke pelatihan untuk membuat mereka bisa sementara ini mandiri untuk menghasilkan uang sendiri. Misalkan kita jadikan reseller mungkin gitu kan, atau reseller, atau kita ajarkan beberapa modul-modul untuk jualan online gitu, sehingga mereka bisa tetap produktif walaupun misalkan ada di rumah gitu. Kemudian yang keempat adalah mungkin kita juga bisa berpikir mengenai bisnis model kita gitu. Jadi kali ini kan kita juga punya banyak waktu di rumah, mungkin ini juga ada saatnya kita harus merenung, kemudian mengkaji ulang semua yang telah kita lakukan selama ini
gitu. Jadi kita bisa buat atau ubah bisnis model yang kita punya sekarang gitu. Jadi kalau mungkin atau misalnya se-ekstrimnya lah, mungkin kita harus ganti jualan misalnya gitu, atau kita ganti bisnis kita yang kita jual mungkin berubah dari benda A menjadi benda B gitu. Why not gitu? Kenapa? Karena kita betul-betul harus survive saat ini gitu ya. Kemudian jadikan si struktur organisasi kita benar-benar lebih small, lebih kecil, untuk bisa bertahan 3 bulan ke depan mungkin gitu. Jadi setelah kondisi ini membaik, tentunya kita akan pikirkan yang selanjutnya gitu. Tapi untuk saat ini, jika kita punya tim, bisa mulai direview kembali gitu. Jadi SOP dan KPI yang ada agar benar-benar bisa lebih efektif gitu. Kemudian kita juga harus saat ini mau nggak mau semua hal itu harus dilakukan secara online gitu. Jadi mungkin ini juga saatnya kita mulai meningkatkan kemampuan skill kita dalam menyampaikan segala sesuatu online. Bisnis pun juga kalau bisa online. Kemudian yang kelima, yang terakhir, yang menurut saya justru ini yang paling penting, tapi memang harus saya sampaikan di terakhir, itu adalah kita jaga semangat, kita jaga betul-betul ambience diri kita sendiri gitu, tetap sehat secara jasmani dan rohani, dan jangan pernah lupa untuk berdoa kepada yang di atas gitu. Kenapa? Karena semua ini pasti terjadi atas kehendak yang di atas, dan semua ini pasti bisa dilalui jika kita berjalan bersama dan kita berserah kepada Allah. Jadi sekian tips dari saya. Semoga di masa-masa pandemi corona ini kita bisa bergandengan tangan bersama, bergandengan virtual ya gitu kan. Kita bergandengan tangan bersama, kita sama-sama stay at home, biarkan teman-teman kita, rekan-rekan kita, pahlawan kita, para tenaga medis bekerja di luar sana. Kita stay at home, mereka bekerja, kita bantu mereka untuk mengurangi penyebaran COVID-19 ini. Selamat malam semuanya. Sampai ketemu lagi dengan saya, Sarita, founder dari Abnormal dan Bakso Bujangan, dan co-founder dari Foodies, F&B, platform belajar F&B pertama di Indonesia.